Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. Happy New Year 2021. Selamat tahun baru 2021. Nice to meet you again student. Senang bertemu dengan kalian lagi anak-anak. How are you today? I hope you are fine and happy. Student, di tahun baru ini, Ibu harap kalian memiliki semangat yang baru. Meskipun pembelajaran kita only via daring student ya. Mengingat student, penyebaran virus corona ini masih tinggi student. Don't forget, jangan lupa ingat pesan ibu 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan M yang ketiga, menjaga jarak. Well student, today we learn fikih about kurban. Hari ini student kita belajar fikih yaitu tentang kurban. Pengertian kurban student. Kurban menurut bahasa yaitu berasal dari kata bahasa Arab koruba yaqrabu kurbanan yang berarti dekat atau mendekat. Sedangkan menurut istilah student, kurban adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Nahar atau pada hari Idul Adha student. Dengan tujuan yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukum kurban student. Hukum kurban ini student yaitu sunnah muakkad bagi yang mampu student ya. Jadi bagi yang mampu ini adalah sunnah muakkad. Dan hukum kurban ini student bisa menjadi wajib apabila orang itu bernadar student. Contoh, umpama begini student, saya kalau bisa membeli mobil baru maka saya akan berkurban. Nah, ini student, hukum kurban saya ini student sudah tidak sunnah lagi student, tapi sudah berubah menjadi wajib student ya. You understand student? Next, anjuran kurban ini student diabadikan oleh Allah yaitu di Al-Quran surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Al-ayah Shadaqallahul Adzim. Artinya student, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Ini student ya, diabadikan oleh Allah anjuran kurban ini di dalam surah Al-Kautsar.
Kemudian student, kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Akan tetapi bagi umat Nabi Muhammad SAW, kurban ini sudah mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian sudah ya, ketentuan hewan yang akan dikurbankan. Nah, hewan yang akan dikurbankan ini student ada ketentuannya, ada syaratnya student. Yang pertama, hewan ini tidak cacat student. Contohnya tidak pincang student ya. Kemudian tidak kurus student. Jadi kalau mau kurban ya, tidak boleh membeli hewan yang cacat. Kan hewan cacat itu lebih murah student harganya. Atau yang kurus ya, beli kambing yang kurus, ingkri-ingkri juga tidak boleh student ya. Tuh. Nah, cacat ini student selain pincang, umpama putus ekornya, ini termasuk cacat student. Atau putus telinganya, ini juga cacat. Ini tidak boleh student. Jadi kurban itu ada syarat dan ketentuan hewan yang akan dikurbankan. Kemudian student, kalau domba student, nah sudah berumur 1 tahun lebih atau giginya ini sudah tanggal student ya. Sudah apa? Sudah poel istilahnya student ya. Nah, kalau kambing teacher, kalau kambing ini sudah berumur 2 tahun lebih. Kalau lembu, sapi atau kerbau juga sama student, sudah berumur 2 tahun lebih. Sedangkan kalau onta student, maka sudah berumur 5 tahun lebih. Oke student, you understand? Kapan teacher waktunya menyembelih kurban? Waktu penyembelihan kurban yaitu student pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Id. Kemudian 3 hari berikutnya yang disebut Yaumut Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah student. Ini waktu penyembelihan hewan kurban. Kemudian sunnah ketika menyembelih hewan kurban. Yang pertama student yaitu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua student yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang nomor 3 student yaitu membaca takbir. Biasanya student ya kalau malam sholat itu kan takbiran. Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini student membaca takbir ya, yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 student menghadap kiblat. Hewan yang akan dikorbankan itu student dan orangnya juga dihadapkan ke kiblat student. Kemudian yang nomor 5 student yaitu yang berkorban ini student menyembelih sendiri. Ini sunnahnya. Akan tapi kalau yang korban ini tidak mampu student bisa menggunakan jasa orang lain yang ahlinya yang disebut jagal student ya. Kemudian nomor 6 yaitu berdoa student. Ini adalah sunnah ketika menyembelih hewan kurban student. Setelah hewan kurban disembelih student, maka ketentuan untuk membagi daging kurban adalah yang pertama student, sepertiga itu diberikan untuk orang yang berkurban dan keluarganya. Jadi sepertiga daging yang dikurbankan itu umpama kambing ya sepertiganya student, umpama sapi ya sepertiganya ini untuk orang yang berkurban dan keluarganya. Sedangkan student yang 2/3 student yaitu diberikan kepada fakir miskin ya. Student. Hikmah kurban. Apa sih teacher hikmahnya kurban itu?
Hikmah kurban yang pertama, student, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, student. Ya. Kemudian, student, yang nomor 2 yaitu apa, student? Mengagungkan, yaitu sunnah Nabi Ibrahim. Yang nomor 3, student, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4, student, ungkapan sebagai bukti ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang nomor 5, student, kita berharap semoga kelak hewan yang kita kurbankan menjadi kendaraan kita di hari akhirat nanti. Do you understand, student? Ya, pengertian kurban, kemudian hukum kurban, kapan waktunya berkurban, sunnah kurban, dan hikmah kurban. Oke, student? Tugas, student, ya. Tugas ditulis, student, di lembar tugas MI, yaitu kalian tulis dalil Al-Quran, yaitu anjuran untuk berkurban yang sudah saya terangkan tadi. Ya. Don't forget, jangan lupa, student, dikirim ke sekolahan pada hari Sabtu akan datang, student, ya. Tidak Sabtu sekarang ini, student, tidak, ya, tidak Sabtu pagi ini, student, tidak, tapi yaitu Sabtu akan datang. Oke, student. Oke, student. Goodbye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.